Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan Gus Fuad Pleret bodoh tersusun atau jahil murakkab terkait dengan larangan berdoa yang isinya laknat. Terus si Fuad Pleret ini bilang Rasulullah tuh nggak pernah melaknat kecuali melaknat orang-orang kafir. Bodoh bahlul, nggak ngerti. Dia nggak tahu asal usul dari kunut nazilah. Asal usul kunut nazilah. Asal usul kunut nazilah kan Rasulullah mengutus 100 ahlul qura dibunuh. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahummal an riklin, Allahummal an zakwan. Sampai disebut namanya satu-satu. Allah laknatlah ini, laknatlah ini, laknatlah, laknat ini, laknatlah ini, laknatlah ini. Itu ada di kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Ibnu Hisam, Syairul Alam An-Nubala, Imam Az-Zahabi. Silahkan cek. Walaupun Rasulullah mengatakan, aku diutus bukan untuk tapi ada saat-saatnya. Seperti tadi itu. Ya, makanya jahil tersusun. Ia menyatakan Gus Fuad bodoh mengaitkannya dengan kejadian di Bir Maunah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan kunut nazilah untuk melaknat atau mengutuk beberapa perkampungan yang telah membunuh para sahabat penghafal Al-Quran di Bir Maunah. Justru sebetulnya ketika dia mengutip keterangan atau kejadian Bir Maunah secara konsisten, dia mestinya sadar memang nggak boleh doa yang isinya melaknat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Nabi hingga 30 subuh melaknat suku beberapa kampung yang telah membunuh para sahabat penghafal Al-Quran yang dijebak mereka di Bir Maunah. Hanya saja doa yang isinya laknat tersebut dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya firman Allah surah Ali Imran ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak sedikit pun Muhammad tanggung jawabmu dalam urusan itu, yakni masalah melaknat atau mendatangkan musibah tersebut. Aw yatuba 'alaihim, atau Allah ingin menerima taubat mereka. Mereka-mereka yang sudah berbuat zalim itu dapat hidayah lalu kemudian bertaubat kepada Allah. Au yu'adzibahum, atau Allah hendak menghadap mereka, itu semata-mata urusan Allah. Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka semua sudah melampaui batas. Artinya memang kalau dia konsisten mengutip tentang kunut nazilah kejadian di Bir Maunah, justru kita semua mesti sadar ketika Nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh melanjutkan doa yang isinya melaknat. Allah biarkan sebentar hingga 30 subuh Nabi melakukannya karena untuk menghibur Nabi yang sangat sedih sekali. Para sahabatnya dibantai di Bir Maunah. Mereka ditipu, dimanipulasi, ecak-ecak mereka masuk Islam dan ingin belajar Al-Quran. Ketika Nabi mengutus para sahabat menghafal Al-Quran, ternyata itu adalah jebakan. Nabi kecewa dengan itu semua, sehingga Nabi melaknat. Tapi setelah 30 hari, Allah ingatkan agar tidak melanjutkan doa tersebut. Artinya pembelajaran bagi kita semua, tak boleh sama sekali kita berdoa yang isinya melaknat. Anda bisa simak penjelasan berikut ini. Salah satu maksiat kepada Allah, su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya,
biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Doanya isinya keburukan. Nah, ini jangan latah Bapak Ibu. Salah satu maksiat kepada Allah, su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Dia tahu Allah pasti kabulkan doa, tapi dia minta yang buruk-buruk. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu payah bener kata Allah. Bahasa kitanya ya Pak. Mereka minta yang buruk-buruk, minta yang jelek-jelek, melaknat, mencaci, minta dinoakan azab. Latah betul ngomongnya. Sebagaimana mudahnya mereka minta kepada kebaikan, wa kanal insanu ajula. Payah manusia ini. Mereka cenderung tergesa-gesa karena emosi. Kan pernah ya Pak, ngedengar orang berdoa melaknat, ya Allah datangkanlah azab. Enggak boleh yang kayak gitu tuh. Berdoa yang sedemikian rupa tidak boleh. Nabi saja pernah saking pegel ya Pak, karena ditipu 4 kampung nipu Nabi, ecak-ecak masuk Islam. Lalu mereka minta diajarkan Al-Quran. Ya senang Nabi diutus penghafal Quran, nggak bawa pedang. Sampai di Bir Maunah ternyata jebakan. Semua sahabat dibantai, wafat semua. Ya pasti kalah karena nggak bawa senjata. Al-Quran diinjak-injak oleh orang-orang kafir itu, diinjak-injak. Kemudian para sahabatnya mereka aniaya dan wafat semua. Nabi kesal bukan main. Kemudian Nabi berdoa dengan melaknat, Allahumma al'an Ri'lin, Allahumma al'an Dakwan, Allahumma al'an Lihyan, Allahumma al'an Usayyah. Nah, karena Nabi ini sedang kesal, Allah biarkan dulu berdoa sementara waktu. Allah biarkan selama 30 hari. Setelah 30 hari turun firman Allah Ta'ala, negor, nggak boleh doa yang isinya melaknat. Ya Allah, laknatlah suku Ri'lan, suku Dakwan, suku Lihyan, suku Usayyah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad. Aw yatuba 'alaihim, ataukah taubat mereka diterima, itu hakku kata Allah, dengan aku kasih hidayah mereka. Aw yu'adzibahum, aku ingin mengadab mereka, itu hakku, bukan urusan kamu. Karena memang mereka melampaui batas. Tuh Pak, Nabi aja ditegur. Walaupun pantas aja lah Nabi mendoakan azab. Wong nipu 4 kampung itu, sudah nipu, membantai sahabat, Al-Quran dinistakan, diinjak-injak. Maka Nabi berdoa begitu. Apa kata Allah? Berhenti Muhammad, kamu nggak boleh berdoa begitu. Mau memberi mereka hidayah itu hakku, mau mengadab mereka hakku juga. Apa kata Nabi? Kalau aku boleh memilih ya Allah, jangan engkau adab mereka, tapi beri mereka hidayah. Keren ini Pak. Bukan adab yang didahulukan, tapi hidayah. Tapi pernah Nabi ditegur langsung. Peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud itu gigi Nabi patah, retak gigi Nabi. Mana kita kalah perang lagi Pak ya. Jadi Nabi cuman ngucap begini, nggak selamat, celaka yang orang-orang yang membuat gigi nabinya retak.
atau gigi kekasih Allah retak, langsung ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Enggak boleh, ada teguran. Apalagi kita ini nabi, bukan doa udah gaya-gayaan, melaknat, mencaci. Kadang-kadang yang saya prihatin itu keluar dari orang yang berjubah ulama. Makanya saya sering sampaikan, jangan mudah tertipu zaman sekarang Bapak Ibu. Karena ulama itu langka zaman sekarang ini. Yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau akhlaknya nggak nyontoh nabi, dia bukan ulama. Karena dikatakan ulama itu ya dia nyontoh nabi. Berat bebannya. Belum dari kualifikasi ilmu pengetahuan. Saya malah jujur-jujur saja. Ulama itu langka benar kalau ikut kualifikasi. Satu, menguasai akidah Islamiyah, ilmu akidah Islamiyah. Dua, menguasai Al-Quran dan ulumul Quran sampai ke tafsirnya. Itu ulama itu Pak. Dua, menguasai hadis dan ulumul hadis. Empat, fikih dan usul fikih. Lima, lughatul arabiyah, bahasa Arab, nahu, sorob, mantik, balaghah. Waduh, udah tangeh betul. 6, sirah nabawiyah. Kalau pakai kriteria ini bisa dihitung jari orang yang bisa disebut ulama di Indonesia ini. Terus yang banyak berjubah bersorban itu siapa Ustadz? Yang banyak berjubah bersorban itu penceramah. Nah, termasuk saya ini Pak, penceramah. Saya nggak berani ngaku ulama Pak. Begitu saya salah ngomong, saya masih kadang salah ngucap dalil itu, salah nginget sayanya. Nggak mau saya gumedek begaya diulamakan, nggak mau. Wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di akhir zaman ini, qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali ulamanya, terlalu banyak tukang ceramah. Sekarang ini zaman-zaman tukang ceramah. Makanya Bapak Ibu jangan ketipu mentang-mentang berjubah agama, pakai udeng-udeng, mungkin janggutnya sampai udel, saking panjangnya, dia ulama, belum tentu. Apalagi kalau ngasih contoh nggak bener Pak. Ceramah isinya nyaci maki, nantang-nantang, bukan ulama. Dakwah Nabi tidak sedemikian rupa. Jadi saya balik lagi bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Selama satu, malam yad'u bi'itmin. Selama dia berdoa bukan untuk permusuhan, bukan untuk perbuatan dosa maksud saya. Kemudian yang berikutnya, au qati'atur rahim, atau doanya bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Selama doanya bukan untuk permusuhan. Doa itu yang baik-baik, minta disatukan, lembutkan hati. Jadi Allahumma alif baina qulubil mu'minin, kan bagus doanya. Ya Allah, satukanlah hati-hati orang beriman. Kan begitu doa bagus. Karena ujian paling berat umat akhir zaman ini, wa idza waqa'a alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus pedangnya, kata Nabi, apabila umatku sudah mencabut senjatanya, saling berperang antar sesama mereka, tidak akan pernah terhenti sampai datangnya kiamat nanti. Paling serem itu Pak. Peristiwa yang paling ditakuti Nabi adalah ketika umatnya saling membinasakan. Itu yang paling ditakuti. Jadi bencana terbesar umat ini bukan corona, itu mah biasa lah Pak. Bukan pula gunung meletus, itu musibah. Yang meninggal ya mati syahid karena musibah itu. Tsunami sebagainya. Tapi bencana yang paling ditakuti Nabi itu ketika umatnya saling membinasakan. Makanya doalah agar umat Islam ini jangan putus silaturahim, jangan bermusuhan, tapi doakan agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa ma lam yasta'jil, selama doanya enggak terburu-buru, kata Nabi. Sahabat bertanya, mal isti'jal, terburu-buru itu apa ya Rasul? Nabi bersabda, terburu-buru itu begini, seorang hamba mengatakan, qad da'autu, aku ini sudah doa lagi, tapi kok nggak dikabul-kabulkan? Sampai dia berhenti berdoa. Nah itu kata Nabi, itu namanya doa terburu-buru. Karena dia berhenti berdoa, Allah juga nggak jadi mengabulkannya.
Nah, mengapa kita itu tidak boleh berhenti berdoa? Karena semua doa dikabulkan. Nah, di sini kita masuk ke hadis berikutnya, Pak. Semua doa ya dikabulkan. Ma'alal ardi muslimun yad'allahu ta'ala bida'watin. Tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini. Tak ulang lagi, tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti illa atahullahu iyyaha, kecuali pasti akan Allah kasih apa yang dia minta. Tuh, Pak. Ini kan jaminan tuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti akan aku kabulkan. Tidak ada satupun hamba yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti aku kabulkan, kata Allah. Luar biasa. Tapi gimana dengan yang belum dikabulkan? Kalimatnya begini, Pak. Au sarafa anhu minasu'i mitlaha. Atau sementara Allah diganti dia diselamatkan dari musibah, keburukan yang setara dengan nilai doanya itu. Contohnya begini, berdoa siang malam kepada Allah, minta dikasih rezeki agar bisa beli mobil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan doa nggak kabul-kabul, Pak. Dikasih mobil itu. Kata Pak Ustadz, dikabulkan doa ini kalau minta, tapi nggak kabul juga. Muncul kejadian, ketumbur truk, motornya remek, tapi motornya doang, Pak, dianya mental, lecet aja enggak. Nah, ini kan contoh, diselamatkan dia dari musibah keburukan yang setara dengan doa yang dia minta itu. Jadi makanya minta terus kebaikan. Makin banyak kita minta kebaikan, belum dikabulkan doa permintaannya, maka yang kedua, Allah selamatkan kita dari keburukan. Sama aja kan? Betapa banyak orang banyak harta tapi penyakitan, Pak. Nggak enak juga kan? Hidup dengan keburukan. Baik, kemudian yang berikutnya atau yang ketiga, au yadakhiru lahu minal ajri mitlaha. Atau yang ketiga, Allah kasih dia penundaan sampai di akhirat nanti, yang Allah balas doanya tersebut di akhirat sebagai pahala yang setara dengan permintaan dia. Makanya orang yang berdoa itu sama saja menabung pahala tanpa beramal. Doa aja banyak-banyak, Pak. Panjangin doa. Asal doa yang banyak itu jangan pas jadi imam. Kalau pas jadi imam pegal makmum. Kalau pas jadi imam doa bersama, tadinya begini makmum itu ngangkat doa. Amin, amin. Terus turun, Pak. Amin, amin. Amin, amin. Sampai di paha tangannya, Pak. Begitu imam membaca bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, makmum nyaut semua, Pak. Tanda udah nggak sabar, ngapa nggak dari tadi selesai doanya ini. Tapi kalau doa sendiri silahkan banyak-banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pasti dikabulkan. Pertama, Allah kasih sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari keburukan yang setara dengan permintaannya. Atau yang ketiga, Allah akhirkan di akhirat nanti dan Allah ganti di akhirat dengan nilai yang sama dengan apa yang dia minta. Itulah keajaiban berdoa. Nah, muncul masalah, pertanyaan, bukan masalah ya. Kalau masalah dalam bahasa Arab pertanyaan gitu. Masalah dalam bahasa kita masalah, problem, Pak. Jadi muncul pertanyaan, Ustaz, kalau kita kadang-kadang merasa nggak yakin dengan doa kita sendiri, boleh nggak minta didoakan orang lain? Jawabannya boleh, Pak. Karena doa orang soleh itu makbul. Misalnya murid minta doa sama guru, boleh. Guru, tolong doakan saya. Pak Yai, tolong doakan saya. Ustadz Hamam, tolong doakan saya. Apalagi Ustadz Hamam habis ngimami sholat subuh. Karena doa habis ngimami sholat subuh itu kan doanya makbul. Habis ngimami sholat, minta didoakan. Kadang-kadang begitu.